Halo, selamat datang, selamat ketemu kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi platform. Eh, Kali ini kita akan membahas pembahasan kita yang selanjutnya mengenai Object Oriented Programming, ya OOP di dalam bahasa PHP, atau OOP itu bahasa Indonesianya adalah pemrograman berorientasi objek, ya. Jadi biasanya kalau kita ngoding itu kita menggunakan pemrograman yang terstruktur selama ini. Terstruktur itu artinya dari atas sampai bawah tidak boleh kebalik-balik ya, urut dari deklarasi variabel misalnya, terus hitung-hitungan, terus hasil semua lurus. Ya, sekarang kalau kita mau menggunakan paradigma object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, maka kita harus meninggalkan konsep konvensional pemrograman terstruktur. Jadi kita harus lebih lebih maju lagi pemahaman kita bahwa tren saat ini salah satunya adalah OOP. Jadi kita mau belajar framework apa nanti Laravel, CodeIgniter, Zen, ya kan, dan seluruh framework-framework yang lain yang ada di dalam pemrograman PHP itu kita harus berangkat dulu dari pemahaman tentang apa itu object oriented programming. Kalau kita tidak paham tentang OOP atau konsep ngoding dengan model OOP itu seperti apa, maka kita nanti akan mengalami kesulitan saat kita masuk ke pembahasan tentang framework di dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, bicara tentang OOP, saya langsung aja karena mungkin ini di mata kuliah lain sudah pernah dibahas. Saya akan membahas secara singkat, jelas, dan elegan. Oke, Object Oriented Programming. Jadi pemrograman yang berorientasi pada objek. Artinya, semua hal yang akan kita buat di dalam program, semua hal yang akan kita ngoding, itu orientasi kita adalah untuk menghasilkan sebuah objek. Objek itu misalnya ini apa ini namanya? Mouse, ya. Oke, sorry. Mouse. Nah, mouse ini adalah objek. Ketika saya mau membangun objek ini, maka orientasi saya adalah saya nanti akan membentuk mouse dengan bentuk setengah lingkaran, warna ini, ada tombol ini, seterusnya. Maka yang di dalam bayangan saya adalah objek mouse. Sehingga apapun yang akan saya lakukan, apapun yang akan saya kerjakan, pasti orientasi saya kepada benda ini. Nah, object oriented programming tuh gitu. Misalnya saya mau bikin mouse, ya mouse. Ini mouse merek HP ini di dunia ini kan nggak cuma ada satu ya, ada banyak gitu. Pabriknya pasti produksinya juga banyak, nggak cuma satu. Maka hal pertama ketika saya mau membangun objek ini dan saya menggunakan pendekatan berorientasi objek, maka yang akan saya bayangkan adalah objek yang bernama mouse, bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang saya lakukan pertama adalah saya akan menggambar objek itu, ya, ada rancangan desainnya, ya, kemudian ornamen-ornamennya seperti apa, sampai akhirnya jadi, begitu jadi, fix, saya serahkan ke bagian produksi, diproduksilah satu, dua, tiga. Jadi dengan satu gambar misalnya ya, satu gambar mouse, rancangan mouse akan menghasilkan jutaan, ribuan ya mouse beneran. Nah, object oriented programming itu kita prinsipnya demikian teman-teman. Jadi kita merancang satu gambaran abstrak dari program kita untuk menghasilkan banyak objek, untuk menghasilkan banyak program. Ceritanya seperti itu. Jadi gambar kasar atau abstrak menghasilkan objek. Rancangan, denah, blueprint, desain produk menghasilkan objek. Ya, sama. Apapun benda di bumi ini, misalnya rumah. Denah rumah itu satu. Tapi ketika sampai di perumahan, ya bisa ada 100 rumah yang sama. Ya, tapi apa ini blueprint rancangannya itu cuma satu rumah. Tapi ketika diimplementasikan bisa menghasilkan banyak rumah. Rancangan mouse-nya itu cuma satu gambarnya, tapi bisa menghasilkan banyak mouse. Nah, itu yang disebut dengan pemrograman berorientasi objek. Ya, nah oleh karena itu saya
kasih sampel aja misalnya program yang ada di dalam Windows kita. Nah, program kalkulator nih misalnya. Kalau tadi contohnya mouse mungkin teman-teman masih abstrak ya. Sekarang kalkulator. Kalkulator yang ada di layar Anda ini ya, kalkulator ini adalah objek. Jadi ketika saya mau membangun aplikasi kalkulator, orientasi saya adalah objek. Ketika saya melihat objek ini, maka langkah pertama saya harus merancang. Nah, isi rancangannya itu apa? Oke, kita akan melihat dulu. Konsep object oriented programming itu terdiri dari dua. Yang pertama objek dan kelas ya. Sorry, ini kebalik. Harusnya adalah kelas dulu baru objek. Kelas itu adalah rancangannya, blueprint dari objek, rancangan, gambaran. Kalau tadi gambar mouse. Ya. Kalau ini tadi ya gambar kalkulatornya, rancangannya ya. Saya nggak bicara kalian gambar kalkulator, desain interface-nya enggak, tetapi rancangan sistem yang ada di dalamnya ya. Beda cerita kalau Anda bikin mock-up tampilan gambar mouse, nah itu baru desain UI. Tapi kalau kita bicara kelas, ya kelas, rancangan, blueprint dari objek, berarti ya gambaran sistem yang ada di dalamnya. Sedangkan yang kedua adalah objek. Objek itu ya yang sudah jadi benda. Dalam hal ini bendanya namanya kalkulator. Ya, ini benda. Nah, isi dari rancangan, tadi saya katakan bukan rancangan user interface, tapi isi dari rancangan itu adalah sistem yang ada di dalamnya. Nah, kalian harus ingat-ingat sistem yang ada di dalam objek itu ada dua. Ya, ingat-ingat ada dua. Yang pertama adalah atribut, yang kedua adalah method. Ya, atribut itu adalah noun. Noun itu kata benda, sesuatu yang melekat pada objek. Sedangkan method itu verb, sesuatu yang bisa dikerjakan oleh objek. Ya, ini definisi yang buat saya sendiri, jadi simpelnya seperti itu. Ya, kalau saya bicara tentang ini apa namanya mouse ini tadi, ya mouse objek, ya Anda lihat di slide ini terdiri dari atribut dan metode. Atribut itu sesuatu yang melekat pada objek. Sesuatu yang melekat pada objek itu bendanya. Bendanya apa aja? Nih, ya scroll. Kemudian ini klik kanan, klik kiri, ya scrollnya klik kanan, klik kiri, tombol on off di belakangnya, ya. Kemudian apa ini namanya baterai yang ada di sini, ya itu adalah uh, noun-nya atau sesuatu yang melekat pada objek. Sekarang metode, metode itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh objek. Ya, di sana ada apa? Di sana ada fungsi klik kanan, fungsi klik kiri, bisa naikkan, turunkan, ya enggak, bisa nyalakan, bisa matikan, dan seterusnya. Itu namanya adalah method. Nah, jadi sesuatu yang bisa dikerjakan oleh objek. Atau Anda bisa bayangkan mobil, mobil itu objek. Atributnya apa? Noun yang melekat pada mobil itu apa? Pintu, ya, kacanya, misalnya, ya, setirnya, ya kan, remnya, gasnya, itu uh, atributnya, nounnya. Sedangkan metodenya, verbnya, ya dia bisa apa? Bisa jalan maju, dia bisa jalan mundur, ya. Dia bisa nyalakan lampunya, ya dia bisa klakson. Itu adalah metode, sesuatu yang bisa dikerjakan oleh objek. Nah, karena objek terdiri dari dua, atribut dan metode, maka otomatis di dalam kelas, ya rancangan ini bukan rancangan yang saya tadi katakan rancangan user interface, tetapi rancangannya ini adalah berupa rancangan dua hal tadi, yaitu atribut dan rancangan metode. Ya, metode atau rancangan yang bisa dikerjakan. Di kelas ada rancangan, ada gambar ini, atribut ini, maka nanti di dunia nyatanya atau di objek nyatanya harus ada. Di rancangan ada metode ini, maka nanti ketika jadi benda, dia harus ada. Baik, sekarang kita masuk ke kalkulator lagi. Kita akan identifikasi nih teman-teman. Ya, kita akan identifikasi ya. Contoh, misalnya aplikasi kalkulator. Itu atributnya apa saja, metodenya apa saja. Oke, sekarang Anda lihat baik-baik aplikasi kalkulator ini. Ya, ini. Kira-kira atribut yang melekat di sini itu apa aja? Benda yang melekat di aplikasi ini apa aja?
dan metodenya apa saja. Dia bisa ngapa? Kita akan coba identifikasi dari aplikasi kalkulator ini ya. Yang pertama kita akan cek atributnya itu apa aja sih, benda-benda apa aja yang ada dalam aplikasi ini. Oke, Anda bisa lihat di sini ada tombol angka 1, tombol 2, tombol 3, tombol plus, tombol min, tombol kali, tombol bagi, tombol akar kuadrat, tombol kuadrat, tombol seper X, tombol persen, tombol C, tombol backspace, dan seterusnya. Berarti atributnya di sini, benda-benda yang ada di dalam aplikasi kalkulator itu adalah misalnya tombol 1, ya kan, tombol 2, tombol 3, dan seterusnya. Ya, ini adalah kumpulan atributnya. Terus kalau kita bicara tentang metodenya, itu kira-kira apa aja? Metode itu sesuatu yang bisa dikerjakan. Oke, mencetak atau menampilkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus apa lagi? Menjumlahkan, apalagi? Membagi, mengurangi, dan seterusnya. Oke, jadi dari sini Anda bisa tahu bahwa aplikasi kalkulator ini ada atribut dan juga ada metodenya. Ya, jadi simpelnya sebelum kita membangun benda ini, sebelum kita menghasilkan benda kalkulator ini, kita harus identifikasi dulu atributnya apa aja, metodenya apa aja, gitu. Nah, secara implementasi teman-teman, ya, secara implementasi, simpelnya atribut itu kalau di coding itu kita bisa kenal juga dengan namanya variabel global. Itu atribut. Metode itu kita kenal dengan nama fungsi. Ya, fungsi ada dua nanti. Ada yang void, dan ada yang non-void. Non-void itu ya int, char, float, double, ya, dan seterusnya. Kalau void, ya void itu kosong. Nah, kalau non-void itu nanti harus ada return-nya. Kalau non-void tidak perlu ada return-nya. Ini sudah saya bahas, sudah saya ajarkan waktu kita kuliah di mata kuliah algoritma dan struktur data. Baik, saya langsung aja sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi sebuah aplikasi selain kalkulator yang kita gunakan tadi, kita akan masuk ke pemrograman webnya. Kira-kira kalau kita membangun aplikasi ini, atributnya apa, metodenya apa, gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan. Baik, sekarang ini ada seperti yang Anda lihat di slide Anda, ya, latihan 1 ini. Ini aplikasi kalkulator juga, tapi kalkulatornya sederhana, based on web ya. Ada nilai 1, terus ada text box, nanti suruh kita disuruh ngisi, nilai 2 juga ada text box, kita suruh ngisi, lalu ada tombol tambah. Kita input angka 3, lalu kita input angka 5, klik tambah, nanti keluar hasil 8. Terus ada keterangannya, 8 ini adalah bilangan genap. Kalau misalnya nanti hasilnya 9, ya berarti nanti bilangan ganjil. Kalau ini hasilnya 1, ya bilangan ganjil, ya 2 ya bilangan genap, dan seterusnya. Kalau Anda saya suruh bikin kayak gini, pakai pemrograman terstruktur, model-model yang kemarin gampang ya, tinggal buat form, lalu macam-macamnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Kira-kira apa yang harus kita siapkan dengan objek seperti ini? Ya, dengan objek yang seperti ini, kira-kira kita akan menyiapkan apa saja atributnya? Ya, kita tulis di sini ya, persiapan. Kita harus membuat kelas. Kelas tadi apa? Kelas tadi, ya betul, rancangan, blueprintnya, rancangannya seperti apa. Nah, kelas itu nanti berisi atribut dan metode. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu kelas ini, kira-kira atributnya apa aja teman-teman? Ya, atributnya adalah nih, nilai 1, nilai 2, ya kan? Kemudian
Ya, atributnya kan ini ya, selain tulisan-tulisan nilai satu, nilai 2, hasil keterangan, dan seterusnya. Ya, betul. Nilai satu, nilai 2, hasil, terus dia termasuk bilangan apa, kan gitu ya, bilangan genap atau ganjil. Lalu ada tombol tambah, berarti kelas ini terdiri, ya kelasnya misalnya kita kasih nama kelas kalkulator. Terus atributnya apa aja tadi? Nilai satu, nilai 2, terus hasilnya, terus keterangannya. Ya, itu adalah atributnya. Sekarang metodenya dia bisa ngapain aja? Metodenya. Metodenya bisa menambahkan. Oke. Ya, satu lagi sini ya. Metode. Apa aja dia? Menambahkan. Terus selain menambahkan, dia kira-kira bisa apa lagi? Selain menambahkan. Betul, dia bisa mengecek ini bilangan genap atau ganjil. Ya, cek bilangan. Nah, dari sini Anda tahu, langkah pertama ketika kita mau membangun aplikasi kalkulator seperti ini, kita identifikasi dulu kira-kira atributnya apa dan metodenya apa. Atribut itu benda-benda apa aja yang melekat, variabel global tadi. Ya, di sini sudah saya cetak merah variabel global. Itu apa aja? Ada variabel global nilai satu, nilai 2, hasil, dan juga keterangan. Jangan metode, itu fungsinya. Ya, fungsi ini yang saya cetak dengan warna hijau ini. Nah, fungsi ini apa aja? Fungsi itu metodenya. Dia bisa menambahkan, dia juga bisa mengecek bilangan. Oke, sekarang kita akan implementasi apa yang akan kita kerjakan ini. Kita buka dulu examnya, kemudian kita buka juga examnya. Ini sambil paralel ya, ini start. Oke, sambil buat folder baru di htdocs, lalu pbb, kita buat folder, new folder latihan 12. Latihan 12. Oke. Latihan 12, kita buat folder lagi, new folder kelas gitu ya. Jadi nanti semua kelas akan ada di sini dan semua objek ada di tempat lain. Baik, sampai di sini dulu. Silahkan Anda pause videonya, kemudian Anda ikuti step persiapan ini. Oke. Baik. Sekarang kita masuk kembali ke pembangunan aplikasi ini. Jadi kita akan membangun kelasnya dulu. Jadi membangun kelas itu berarti kita membangun abstraknya dulu ya, abstraknya dulu. Oke, kita buka Sublime kita, PHP. Kita save-nya di C, exam, htdoc. Kita simpan di pbb latihan 12 di kelas. Kita beri nama kelas kalkulator.php. Kelas kalkulator.php. Ya. Oke. Sudah? Nah, karena kita mau membangun kelas, keyword yang digunakan adalah kelas. Ini ya, kelas. Kelas kita namanya kalkulator. Jadi nama kelas kita apa? Nama kelas kita, misalnya kalkulator, ya saya tulis kalkulator. Kurung kurawat buka, kurung kurawat tutup. Nah, namanya kelas. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bahwa kelas terdiri dari dua. Yang pertama atribut, yang kedua adalah metodenya. Sekarang kita cek dulu, atributnya tadi apa aja? Atributnya adalah nilai, nilai 2, hasil, dan keterangan. Atribut, tadi saya katakan di slide, penjelasannya dia adalah variabel global. Baik, kita coba buat teman-teman di sini atributnya. Atribut biasanya ada identifiernya, ada public ya, private, dan protected. Ya, tiga itu. Public bisa dibuka orang, private itu hanya dia sendiri yang buka, kalau protected hanya kelas yang mewarisinya. Itu secara konsep seperti itu. Oke, itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Saya bahas dulu ini public, apa tadi? Nilai 1, nilai 2,
hasil dan keterangan. Ya, public dolar nilai 1, gini kan? Public dolar nilai 2, public dolar hasil, public dolar keterangan. Nah, ini atributnya. Atributnya sudah ada sesuai yang kita buat tadi. Ya, sesuai yang kita buat tadi, nilai 1, nilai 2, hasil dan keterangan. Sekarang kita bahas metodenya. Metodenya di sini ada metode menambahkan. Nah, kita buat lagi public. Nah, tadi saya sebutkan bahwa metode itu sama saja dengan fungsi. Makanya kita pakai keyword function, public function, lalu namanya. Namanya tadi apa? Kita sepakati di PowerPoint kita. Tambah gitu aja ya. Tambah. Oke. Public function tambah. Nah, ketika kita mau menambahkan, itu kita main dengan variabel nilai 1 ditambah nilai 2 lalu dimasukkan dalam hasil ya. Jadi kalau kita mau buat agak lengkap, $this itu ini ya. Nah, kalau di Java kita pakai dot, kalau di PHP kita pakai ini. This ya, dotnya itu pakai straight main ini lalu lebih dari. This hasil, dolar hasil ya, this dolar hasil sama dengan dolar this itu this apa ini? This nilai 1 ya. Oke. Nilai 1 ditambah dolar this dot dolar nilai 2. Gini. This-nya hanya ada di dolarnya hanya di this-nya aja. Kalau ini sudah pakai this berarti nggak perlu pakai dolar. Oke. Dolar this hasil sama dengan dolar this nilai 1 ditambah dolar this nilai 2. Nah, tadi kita ingat untuk tipe non-void, karena kita tidak void, maka harus ada return. Return itu kita kembalikan. Ya, return yang kita kembalikan apa? Ketika fungsi tambah dipanggil, misalnya, tambah gitu ya, tambah dipanggil, maka tambah itu akan mengembalikan. Yang akan dikembalikan apa ketika dipanggil? Ya, kalau Anda saya panggil, misalnya namanya siapa, Oki gitu ya, saya panggil gitu. Pengembalian ke Anda, pengembalian Anda ke saya biasanya hadir gitu ya. Nah, ketika function tambah dipanggil, maka return-nya, pengembaliannya adalah hasil. Ya, tambah kamu tuh dipanggil, ya, supaya kamu ngasih tahu hasil ke aku. Maka return dolar this dot hasil. Gini, ya. Ini function tambahnya. Jelas? Oke, sekarang yang satunya adalah function apa? Cek bilangan, ya. Public function cek. Nah, ini nggak boleh pakai spasi. Ya, saya gandeng pakai underscore aja. Bilangan. Oke, seperti ini ya. Nah, if dollar this dot hasil persen 2, ya enggak, cek bilangan genap ganjil kan gitu ya, dibagi 2 sama dengan 0, ini kan, maka dolar this dot, betul, keterangan ya, keterangan sama dengan bilangan apa? Bilangan yang kalau dibagi 2 sisanya 0, genap ya. Else dolar this dot, sorry ini kok pakai keterangan lagi ya, pakai dolar, keterangan sama dengan bilangan ganjil. Oke, seperti ini. Jadi
kelasnya sudah ada. Jadi kelas ini adalah blueprint atau rancangan yang berisi atribut dan juga metode ya. Atribut itu variabel global, ada nilai 1, nilai 2, hasil dan keterangan. Metode itu ada function ya. Function tambah berarti hasil ini adalah this nilai 1 ditambah this nilai 2 ya. Lalu di return hasil. Nah, yang kedua itu ngecek ya, hasil yang diperoleh di sini tadi dicek. Kalau dibagi 2 dia sama dengan 0 maka bilangan genap. Kalau dia dibagi 2 hasilnya sisanya 1 berarti bilangan ganjil. Oke, ini ada yang lupa. Return. Yang di return apa? Ketika fungsi cek bilangan dipanggil. Betul, $this dot keterangan. Itu ya. Nah, dari sini kita tahu metode pertama ini return value-nya nanti integer. Metode yang kedua ini return value-nya adalah string, keterangan. Ya, tulisan bilangan genap, bilangan ganjil. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham. Kalau belum paham, jangan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Ini berhenti dulu di sini, diputar ulang ya, supaya kalian memahami. Oke, dari sini Anda juga bisa melihat bahwa ternyata cukup berbeda dengan pemrograman terstruktur ya. Ini artinya kita buat rumus atau kerangkanya atau denahnya atau mapnya itu di sini. Nah, nanti tinggal kita panggil aja fungsi tambah, fungsi cek bilangan, nilai 1 diberi nilai, nilai 2 diberi nilai, hasil diberi nilai, keterangan diberi nilai, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, dari sini sekali lagi yang belum paham bisa diputar ulang lagi. Baik. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuat kerangkanya ini, maka kita membangun bendanya. Jadi setelah ada blueprint rancangan, maka kita akan membangun benda. Nah, ini rancangannya sudah ada di depan, di Sublime kita ini sudah ada rancangan. Nah, rancangan itu blueprint teman-teman. Ini kalau dibuka ya nggak ada hasilnya apa-apa. Ya, nggak ada localhost latihan 12 ya. Di sini ada folder kelas dan ada file kelas kalkulator. Ini saya buka ya kosong, nggak ada apa-apanya. Ya, ini dibuka nggak ada apa-apanya karena ini adalah blueprint atau rancangan, gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuat objeknya, bendanya. Jadi setelah ada blueprint, maka ada objek. Baik, kita masuk ke folder latihan 12. Tadi sudah ada folder namanya kelas. Kita buat folder lagi yuk. Folder namanya, saya kasih nama kontrol gitu ya. Oke, di folder kontrol ini kita akan membangun objek kita. Ya, kita buat namanya, kita ketik dulu. Oke, ini kita kasih nama di folder kontrol ya. Kita kasih nama obj kalkulator, obj underscore kalkulator gitu ya. Tadi kan kelasnya, ini objeknya, objek kalkulator.php. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah ada objek. Sekarang sudah ada kelas, sekarang kita membangun objek. Nah, untuk membangun objek, maka kita perlu menulis sintak pembuatan objek ya. Ini tadi sudah ya. Nah, ini implementasi yang menggunakan return. Nah, ini sekarang membangun objek. Nah, untuk membangun objek, sintaknya adalah nama kelas kita. Ya, nama kelasnya apa? Nama blueprintnya apa? Spasi. Nama objeknya apa? Nama objeknya apa? Sama dengan new, ya, sama dengan new. Nama kelasnya. Kurung buka, kurung tutup, titik tengah. Itu adalah cara untuk membangun sebuah objek dari sebuah rancangan. Jadi blueprint kalau mau menjadi apa namanya ini, mau menjadi benda, kita harus tulis seperti ini, ya.
Atau ini biasa langsung aja juga bisa. Ini bentuk panjangnya, bentuk pendeknya adalah nama objeknya apa, sama dengan new, dia adalah objek baru dari nama underscore kelasnya apa. Gitu. Ya, ini adalah rumus atau formula untuk membuat objek. Baik, kita akan membuat objek di sini. Nah, tapi sebelumnya kita harus menghubungkan dulu file objkalkulator.php yang ada di folder control dengan kelas kalkulator yang ada di folder folder kelas. Berarti dari positioning kalau kita ada di sini, kita mau ngelink dengan folder yang sebelumnya tadi, ini harus back sekali kelas, lalu masuk kelas dan manggil kelas kalkulator, gitu ya. Nah, teman-teman, salah satu caranya adalah menggunakan include. Nah, include-nya bukan stdio lagi ya. Include apa? Include-nya adalah nama file kita. File yang isinya kelas kalkulator. Ini kan namanya kelas kalkulator.php ya, titik koma. Tapi kita harus ingat teman-teman, kelas kalkulator.php itu tidak satu folder dengan obj kalkulator. Obj kalkulator itu di folder control sini, sedangkan kelas kalkulator itu ada di folder kelas. Sehingga kalau dari sini posisinya, tadi sudah saya sebutkan, kita back sekali, lalu kita masuk folder kelas, ketemu kelas kalkulator. Nah, back sekali, masuk folder kelas. Back sekali, itu dalam PHP kita cukup ketik gini, slash, ya, titik, slash, itu back sekali. Kalau backnya 2 kali ya, gini. Backnya 3 kali, gini. Jelas? Karena kita back sekali aja seperti ini. Back sekali, masuk folder kelas. Slash, baru ketemu file kelas kalkulator.php. Oke, ini cara link menghubungkan atau menggabungkan file kelas kalkulator ini ke kelas ke objek ini ya, ke objeknya. Nah, sekarang membuat objek ya. Ya, membuat objek tadi rumusnya adalah $obj lalu nama kelas sama dengan new nama kelas ya. Saya kasih nama $k. $k itu adalah objeknya, K besar ya. Objek yang saya buat namanya $k sama dengan new dari kelas kalkulator. Kelas kalkulator. Nama kelasnya apa? Bukan nama filenya, tapi nama kelasnya. Kelas spasi kalkulator. Nah, ini saya copy di sini. Nah, seperti ini. Lalu ada kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, jadilah sebuah objek bernama $k. Karena di kelas tadi kita mengandung 4 atribut dan 2 metode, ya. Makanya ketika dia menjadi benda $k benda, maka di dalam $k ini juga terkandung 4 atribut dan 2 metode. Ya, jadi kalau kita misalnya mau mengisi $k objek dot ya, dotnya ini adalah nama apa? Nama atribut kita. Misalnya tadi atribut kita adalah $nilai 1 ya, $k dot nilai 1 itu ya, sama dengan misalnya berapa namanya tadi, 3 dan 5 ya, 3 $k dot nilai 2 gitu sama dengan 5 ya. Oke, jadi dari sini teman-teman bisa melihat $k dot nilai 1 diisi 3, $k nilai. Nah, sekarang kalau kita mau mencetak nilai tambahnya, hasil tambahnya berapa gitu kan. Nah, berarti kita tinggal ketik di sini echo, misalnya hasil tambahnya adalah $k
dot dot apa? Dot tambah nama functionnya. Karena begitu tambah dipanggil, nanti return hasilnya. Ya, gini. Ya. Jadi kalau saya boleh buka di sini, kita masuknya bukan di folder kelas, tapi folder kontrol, kemudian objek kalkulator. Nah, ini hasil tambahnya 8. Dari mana dia dapat 8? Ya, karena nilai 1, atribut nilai 1 di set 3, atribut nilai 2 di set 5. Sehingga ketika $k dot tambah, dia akan menghasilkan 3 tambah 5. Ya. Nilai 1 di set 3, nilai 2 di set 5. Maka hasilnya adalah nilai 1, 3 tambah 5, 8. Lalu angka 8 itu di return, dikembalikan. Dikembalikan ke siapa? Dikembalikan ke yang manggil. Yang manggil siapa? Yang manggil ini. Ya udah. Sini ya. Oke, lalu yang kedua echo br apa? Dia termasuk keterangan ya, keterangan. Keterangannya seperti apa? Kita tulis $k dot apa teman-teman? Nama objeknya nama functionnya apa? Cek bilangan. Cek bilangan. Seperti ini. Oke, kita coba ya. Oke, 8 termasuk bilangan genap. Ya, kalau misalnya ini saya ganti dengan angka 4, apakah 9 juga termasuk bilangan ganjil? Oke, hasil tambah 9, keterangannya adalah bilangan ganjil. Oke, dari sini ada paham? Jadi kita punya kelas, ini, sedangkan kita punya objek, ini sudah jadi benda, bendanya namanya $k. Dan nanti kalau kita mau memanggil fungsi lagi, fungsi apa, atau metode tambah dengan objek baru bisa. Mau objek baru lagi bisa. Mau objeknya ada 26 ya, dari A, B, C, D sampai Z, itu nggak masalah. Gitu. Ini keuntungan dari object oriented programming. Write once, run anywhere. Ya, ditulis sekali, tetapi bisa dijalankan di mana saja dan kapan saja. Gitu salah satunya. Nah, sekarang kita tinggal membangun user interface-nya, ya kan? User interface-nya ini. Nah, ini kan kebetulan nilai 3 dan 5-nya ini kan masih hardcode ya. Masih ditembak di codingnya 4 dan 5. Nah, ini kan harusnya nilainya itu adalah nilai dari inputan. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan tampilan ya, tampilan. Oke. Tampilannya kita buat folder baru di folder latihan 12, new folder, saya kasih nama view ya. View itu nanti untuk tampilan. Oke. Kita buat lagi di sini ya. Kita pakai HTML biasa nggak masalah. HTML gini, kita save. Save-nya di view. Misalnya view underscore calculator.html ya, sorry. View underscore calculator.html. Oke, seperti biasa ya, dibuat. Kita buat form ya teman-teman ya, form. Metodenya post. Nah, actionnya kemana? Actionnya adalah ke OBJ kalkulator ini tadi. OBJ kalkulator kalau positioning dari folder view sini berarti back sekali masuk folder control OBJ kalkulator. Berarti di sini back sekali, actionnya back sekali masuk ke folder control /obj underscore calculator.php. Jangan lupa formnya ditutup. Oke, kita buat satu lagi nilai 1. Gini kan. Input type number. Name-nya saya kasih nama nil1 gini. BR nilai 2. Input type-nya number juga. Name-nya saya kasih nama nil2. Terus desainnya gimana? Sampingnya ada tambah ya. Oke, di sini aja ya.
DSP untuk spasi ya. Input type. Input type-nya apa ini? Oke, submit ya. Namanya enggak usah saya isi, langsung aja value tambah. Oke. Saya cek dulu apakah jadi. Latihan 12, masuk ke view kalkulator. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti tambah, kita lari ke objek kalkulator. Tapi ini kok masih 9 ya, saya belum input apa-apa. Nah, saya inputnya misalnya 1 tambah 1 harusnya 2. Tapi masih 9 dan ganjil. Kenapa? Lah iya, karena tadi yang di OBJ belum ada nilainya. Oke, berarti sekarang nilai 4 dan nilai 5 ini kita peroleh dari hasil unboxing $post apa namanya? Unboxing dari sini. Nil 1, nil 2. Ya enggak? Nil 1 $post nil 2. Gini ya. Berarti nilainya kita peroleh dari inputan user. Oke, saya refresh ini teman-teman. Saya inputkan angkanya adalah 7 ditambah 3. Berarti hasilnya 10 ya. Saya klik tambah. Ya, hasil tambahnya 10, dia adalah bilangan genap. Saya uji coba lagi, misalnya 8 ditambah 3, hasilnya 11, dia adalah bilangan ganjil. Simpel ya aplikasinya ya, simpel. Tetapi yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana arsitektur dari pemrograman berorientasi objek ya, menggunakan model kelas. Kelas itu kita pilih-pilih atributnya saja, kemudian metode-metodenya saja, kemudian kita bangun objeknya. Nah, dari objek inilah kita hubungkan dengan view-nya tadi. Nah, kita perlu membiasakan diri mulai sekarang, apapun yang kita kerjakan di dalam PHP, coba kita bangun kelas-kelasnya, kita bangun atribut-atributnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini latihan 1, silahkan Anda kerjakan, Anda praktekkan dulu. Nanti kalau ada kesulitan, Anda bisa tanyakan. Ini kelas kalkulatornya tadi, Anda bisa screenshot. Ini ya, bisa Anda screenshot. Kemudian ini objek kalkulatornya juga bisa Anda screenshot. Dan ini view kalkulatornya Anda juga bisa screenshot. Ya, silakan Anda praktekkan. Mohon maaf saya sengaja tidak ngasih kalian codingnya supaya kalian mencoba di rumah. Kalau saya kasih nanti Anda copy paste, Anda nggak belajar. Gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, kita masuk ke latihan yang kedua. Ya, latihan kedua dari Object Oriented Programming ini adalah ada tabel seperti ini. Ada tabel nama barang, harga barang, Baygon 45.000, Nutrisari 5.000. Lalu terakhir di total jumlah bayarnya berapa? 45.000 tambah 5.000, misalnya di sini adalah 50.000. Nah, sekarang kita diminta membuat aplikasi ini ya. Oke, sekarang kita identifikasi dulu karena kita menggunakan OOP. Kira-kira atributnya itu apa saja? Atribut ya, ini kelasnya dulu. Kelas, ini misalnya keranjang belanja ya. Ini kan aplikasi keranjang belanja nih pura-puranya. Ini ya. Benda apa aja yang ada di sana? Oke, nama barang, harga barang, dan total bayar. Itu benda-bendanya ya. Atau variabel globalnya yang ada di sana itu tadi. Atributnya adalah nama barang, harga barang, dan total. Ya enggak? Terus metodenya atau function yang ada di sini kira-kira apa aja sih? Oke, total bayar pasti ya. Tapi ada enggak sih function lain selain total bayar yang ada di sini? Ya, betul. Tampilkan data. Tampilkan data. Jadi sebelum total bayar, ada tampilkan data.
Gitu ya. Jadi kita punya kelas keranjang belanja, atributnya kurang lebih ini, metode ini. Nah, sekarang kita buat folder baru aja ya teman-teman ya di PPP. Kita buat latihan 13. Folder latihan 13. Oke, yang di sini saya close semua ya. Ya, silakan Anda kerjakan dulu ini. Oke, latihan 13 sudah kita buat satu folder dulu namanya model. Ya, model. Model itu kita isi kelasnya tadi ya. Kita buat kelasnya dulu. Langkah pertama, kita beri nama di folder latihan 13, subfolder model, kelas keranjang gitu aja ya, kelas keranjang. Sorry, ini lupa ekstensinya. Kelas keranjang. Duh, malah error. File, save as, kelas keranjang .php. Yang ini saya delete. Oke, kembali ke sini, kita buat kelas ya. Keywordnya adalah kelas. Sini ya teman-teman ya. Kelas keranjang. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, sekarang kita lihat dulu. Atributnya adalah nama barang, harga barang, dan total. Kalau Anda lihat di sini, nama barang Baygon ini berafiliasi dengan harga 45.000, Nutrisari dengan harga 5.000, maka alangkah baiknya jika kita menggunakan array asosiatif ya. Jadi variabel global atau atribut yang akan kita gunakan di sini adalah array asosiatif. Misalnya public dolar belanjaan gitu ya, belanjaan sama dengan, masih ingat ya, array asosiatif seperti ini. Oke, terus item pertama kita kasih nama barang. Nama barangnya adalah Baygon. Benar nulis ya, Baygon. Ini ya, Baygon. Kemudian kan gini dong. Yang kedua adalah harga. Harganya 45.000. Lalu ini asosiasi yang kedua, arah yang kedua teman-teman. Namanya adalah Nutrisari. Ini merek minuman semua ya ini ya. Oh iya, Baygon juga minumannya binatang nyamuk. Nutrisari harganya 5.000. Oke, seperti ini ya. Jadi kita punya array asosiatif. Oke, ini dibuka di sini. Nggak perlu koma di sini berarti. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga punya atribut satu lagi apa? Ini kan sudah jadi area asosiatif ya, dua ini. Ini kita punya total sekarang. Jangan lupa titik koma. Public dolar total. Oke. Biar gampang identifikasi, ini adalah daftar atribut. Ya, daftar atributnya ini. Belanjaan ini, kemudian total. Sekarang kita masuk ke metodenya. Nah, metode kita ada dua, yaitu tampilkan data dan total bayar. Ya, total bayar dan juga tampilkan data. Oke, public. Tampilkan, nggak public, sorry. Public function. Tampilkan semua barang. Tampilkan semua gitu aja ya, tampilkan semua. Oke, ketika kita mau memanggil nampilkan semua, maka dia akan mereturn atau mengembalikan apa ketika dipanggil tampilkan semua ini. Nah, ketika dipanggil tampilkan semua, maka dia akan mereturn
return dolar this dot belanjaan. Oke. Jadi begitu tampilkan semua dipanggil ya sudah. Nanti array ini ya belanjaan ini akan diberikan ke yang manggil. Nah, yang manggil nanti tugasnya baru unboxing array-nya kan gitu ya. Oke, metode yang kedua adalah kita akan menghitung total bayarnya ya, public function hitung underscore total. Gini ya teman-teman ya, hitung total. Oke, sorry ini kurang and return. Hitung total yang akan kita hitung adalah ya ini 45.000 kemudian 5.000 itu kita jumlahkan. Berarti kita unboxing array asosiatif di sini dengan for each saya punya variabel apa namanya? Variabel dolar this dot belanjaan aliasnya saya kasih nama BLJ gini ya. Oke, BLJ. Lalu dolar this dot total sama dengan ini ya, dolar this dot total dolar BLJ dolar this dot total plus apa? Plus aliasnya dolar BLJ yang punya indeks atau punya asosiasi harga. Gini. Kalau tidak salah. Ya, kita coba dulu aja. Lalu returnnya adalah dolar this dot total. Gini ya, kurang lebih. Semoga nanti benar pas kita coba. Baik, sekarang kita sudah punya kelasnya teman-teman. Jadi atributnya ada, ini kita jadikan satu ya, yang saya warnai ungu ini jadi satu dalam array asosiatif dan total, berarti ada dua. Kemudian metodenya tampilkan data, kita return semua array asosiatifnya, kemudian total bayar, kita juga sudah menghitungnya di sini. Baik, langkah selanjutnya kita akan membangun objeknya ya, membangun objeknya kita buat folder baru di latihan 13 model sudah. Sekarang kita new folder control ya. Oke. Di folder control ini kita akan membangun objek ya, PHP. Oke, gini kita save. Di latihan 13 kita masuk folder control, lalu kita kasih nama obj underscore keranjang.php. Ini ya. Oke, obj keranjang.php. Langkah pertama kita harus menyambungkan file kelas keranjang ini dengan obj keranjang. Nanti kita pakai include ya. Include file kita back sekali, ya kan? Masuk folder model slash kelas keranjang.php. Gini kan? Oke. Membangun objek. Sekarang bangun objek, kita kasih nama dolar kj keranjang sama dengan new, nama kelas keranjang kita, namanya keranjang gini. Oke, gini ya, new keranjang. Nah, tugas pertama kita adalah, ini yang tadi. Tugas pertama kita adalah menampilkan tabel ini, membentuk ini dalam bentuk tabel gitu ya. Berarti kita perlu variabel baru, variabel array, namanya apa ya? belanja, dolar belanja itu sama dengan dolar kj dot
dot apa? Dot tampilkan semua. Yang gini ya. Dot tampilkan semua, titik koma. Sekarang kita unboxing. Tapi sebelumnya kita sekalian aja yang hitung total, kita buat variabel baru dolar total sama dengan dolar kj dot apa ini teman-teman? Hitung total ya, dot hitung total. Kita copy paste di sini. Oke. Sekarang kita tampilkan dulu buat tabelnya, berarti kita pakai for each. For each-nya adalah kita unboxing ya, unboxing apa ini namanya, dolar belanja. Kan dolar belanja itu manggil tampilkan semua nih. Nah, tampilkan semua ini kan di sini returnnya berupa belanjaan ini area asosiatif, makanya nanti dia harus di unboxing di sini. Dolar belanja, SK-nya adalah oke, K-nya saya ganti dengan K ini aja. Dolar belanjaan B, dolar belanjaan B ya. Oke, sekarang saya mau print ininya. Oke, karena kita bentuk tabel, saya nggak usah pakai tabel dulu aja biar simple ya. Saya langsung echo di sini. Echo apa namanya? Dolar B yang punya asosiasi nama. Saya pakai strip gini dulu aja. Nanti kita baru pikir tabelnya. Ini yang penting simbolnya dulu ya. Itu adalah harga. Kita buat BR seperti ini. Oke, ini kita unboxing, kemudian kita tampilkan ya. Dolar B-nya ini belanja berasal dari sini. Oke, kita coba teman-teman. Ini yang tadi, latihan 13. Latihan 13, kita masuk ke kontrol, kemudian objek ranjang.php. Nah ini, Baikon 45.000, Nutrisari 5.000. Tinggal didesain aja bentuk tabel, tapi secara unboxing dari OOP-nya sudah jalan, dari Object Oriented Programming-nya ya. Dari sini sudah jalan. Jadi metode tampilkan semua ini sudah jalan. Sekarang kita akan menghitung total. Ya, di bawah sini berarti ya. Total bayar. Sorry, echo. BR total bayar. Titik 2 berapa? Nah, ini kita isi dengan dolar total. Gini loh. Ini tinggal kasih RP. Nah, oke, kita coba refresh. Nah, total bayar RP 50.000. 45.000 tambah 5.000. Ya, ini total sudah dipanggil di sini. Hitungnya ada di kelasnya. Di sini tadi. Kita for each, kita unboxing, lalu kita return. Kita kembalikan nilai totalnya. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi Baikon, Nutrisari 5.000 dan seterusnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Anda bisa coba dulu. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tulis di WA Group tentang latihan yang kedua ini. Ya, ini bisa di screenshot kelasnya. Kemudian ini objeknya juga bisa di screenshot. Oke, silakan. Baik, latihan berikutnya adalah 2A. Kita masih dengan tabel yang sama, cuman ini hanya menampilkan yang item yang dipilih. Dalam hal ini misalnya tampilkan yang Nutrisari, maka ini tabelnya yang Baikon ini nggak muncul. Jadi hanya seperti ini ya. Nutrisari 5.000 dan pesannya adalah gunakan parameter. Jadi kita akan berlatih parameter juga untuk membuat ini ya. Baik, jadi kita latihan 2A ini kita hanya menampilkan yang itemnya Nutrisari saja. Gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman
kita perlu modifikasi kelas kita. Bukan modifikasi ya, tambahkan. Di sini kita tadi sudah punya keranjang, datanya ini, anggaplah ini dari database, kita nggak boleh ngotak-atik, nggak boleh ngubah-ngubah yang dari database. Kemudian kita sudah punya ini, tampilkan semua. Nah, sekarang kita mau buat tampilkan yang berdasarkan yang dipilih, berdasarkan nama. Berarti kita buat lagi di sini metode satu lagi, public function tampilkan underscore by nama. Ini kan, tampilkan by nama. Oke. Baik, karena perintahnya menggunakan parameter, ya, parameter, maka kita harus gunakan di sini. Kita tuh mau tampilkan by nama, ya, tampilkan by nama itu yang namanya gimana. Berarti sini saya kasih dolar nama, ya. Jadi nanti tampilkan yang nama. Oke, sekarang kita mau filtering yang namanya sesuai dengan parameternya nanti, itu yang akan di return ya. Kalau tampilkan semua kan cukup langsung return this belanjaan gitu ya. Nah, kita perlu memilah, menyeleksi, lalu kembalikan yang sesuai dengan itu. Gitu ya. Karena kita akan memilih yang sesuai ini, berarti ini ya, Nutrisari dan harga 5.000 ini, itu nanti akan kita tampung dalam variabel misalnya NMBR kosongan dulu, lalu dolar HRG juga kosongan dulu. Oke, lalu kita for each teman-teman, for each dolar belanjaan S BLJ ini ya. Lalu kita buat if ya, if dolar BLJ yang berasosiasi dengan nama itu sama dengan parameter kita, dolar nama ini kan, maka yang dilakukan dolar NMBR ya kita isi dolar BLJ namanya ini, ya enggak, kan gitu ini. Lalu dolar ARG sama dengan ini, kita kasih nama harga. Oke, ini sudah. Lalu jangan lupa kita return, tapi sebelum kita return kita boxing dulu ya. Kita mau kembalikan apa? Kalau kita kembalikan kayak ini belanjaan, nanti dapatnya ini lagi, ya enggak? Nah, kita mau yang isinya hanya ini aja, NMBR dan HRG. Makanya kita buat array baru, array belanjaan 2 gitu ya, sama dengan gini. Jangan lupa titik koma dulu. Oke. Saya kasih nama ini berasosiasi dengan ya dolar NMBR. Gini toh. Siap. Terus harga ini berasosiasi dengan dolar HRG. Gini. Ya. Oke, terakhir kita return, kita postkan. Return dolar belanjaan 2. Gini kurang lebih. Oke, tambahannya ini bisa Anda screenshot dulu untuk function tampilkan by nama. Nah, sekarang kita buat objek baru ya yang khusus menampilkan ini tadi. Ya. Kita buat file baru PHP. Kita save di kontrol, kita beri nama obj keranjang 2 gitu ya, keranjang 2.php. Oke,
kita copy paste saja teman-teman dari yang objek keranjang ya, include-nya dan ini ya, apa objeknya sama aja kan. Oke, sekarang kita mau menampilkan yang kalau ini kan tampilkan semua ya, ini tampilkan semua. Kita mau tampilkan yang sesuai dengan ini tadi, dengan tampilkan by nama dan ada parameternya. Jadi gini kan, belanja tampilkan ini tampilkan semuanya, saya ganti ini. Nah, dolar namanya ini biasanya unboxingan sih, nanti bisa jadi unboxingan, tapi ini sementara saya ganti dulu Nutrisari ini ya. Oke, lalu kita for each ya, kita for each seperti biasa. Dolar belanja itulah biar nggak usah ganti SK gitu aja ya. SK. Lalu di sini echo dolar K nama dolar K harga. Udah, ini aja. Sekarang kita coba panggil ya. Kontrol objek keranjang 2. Undefined variabel belanjaan in kelas keranjang 24. Oke, sorry. Keliru. Ini belanjaannya harus ada this-nya dulu. This dot belanjaan. Ini ya. Nah, ini yang tampil Nutrisari 5.000 teman-teman. Jadi yang tampil adalah Nutrisari 5.000. Karena apa? Karena kita selectingnya adalah Nutrisari. Dan Nutrisari di sini posisinya adalah sebagai parameter. Kalau ini saya ganti Baygon gini. Dan nanti yang tampil hanya yang Baygon aja. Di prosesnya seperti itu. Nah, ini nanti background ini bisa diambil dari inputan. Inputan tentunya nanti kita tinggal pakai unboxing. Gitu ya, kurang lebih teman-teman untuk latihan yang kedua ini. Jadi ini tadi yang di keranjang. Sorry tadi ini isinya kelupaan sehingga tadi ada keluar notice. Nah, ini tambahan metode barunya yang saya select. Anda bisa screenshot. Ya, oke. Lalu yang OBJ keranjang 2 juga Anda bisa screenshot. Oke, siap. Nah, kita masuk ke praktikumnya, karena latihan 1, latihan 2 sudah, sekarang kita masuk praktikum. Praktikumnya seperti ini, ya. Praktikumnya bikin siasat lagi. Kalau kemarin kita bahas tentang session, ini siasatnya tentang OOP. Jadi masukkan NIM dan password, ya. Masukkan 67 sekian-sekian, passwordnya apa, klik login. Nah, nanti keluar kartu studi tetap, ya. Misalnya punyanya 67 2018 0000. Ini punyanya si Edi Sentoso ya. Nah, Edi Sentoso ini seperti ini. Keluar apa ini teman-teman? Ya, jadwal kuliahnya ya, KST-nya. Nah, 67 2018 0000 ini didapat dari inputan. Nama ini nanti didapat dari database-nya, array asosiatifnya kayak tadi ya. Kemudian kode hari jam mata kuliah dosen ini pakai array asosiatif seperti yang tadi ya. Nah, dari sini Anda identifikasi dulu objeknya, kemudian atributnya apa, metodenya apa. Nah, ini kalau diklik detail, misalnya saya klik yang matematika ini ya, saya klik detail dan nanti keluar seperti ini. 67/2018/00 Edi Sentoso, mata kuliah matematika hari Selasa, lalu dosen Supriyadi dan seterusnya. Kalau saya klik back, ini nanti akan balik lagi ke sini. Nanti klik detail, masuk ke sini lagi. Gitu ya. Nah, ketentuannya adalah kalian harus membuat 2 kelas. Yang pertama kelas user. Kelas user itu nanti atributnya pakai akun ya, array asosiatif ada apa? Nama,
ada name, ada password, ya enggak. Kemudian metodenya cek login. Cek login itu yang di depan tadi, yang ini tadi. Kalau username-nya ini, passwordnya ini benar, berarti berhasil. Ya, kalau username-nya ini, passwordnya salah, keliru. Kalau username dan passwordnya keliru semua, nggak match, keliru. Nah, itu nanti ada di metode cek login. Ya, cek login itu nanti tinggal pakai if else saja ya. If else apa yang diinput dengan yang tersimpan dalam atributnya, area asosiatifnya. Jelas ya untuk ngecek. Lalu get nama name ini parameternya name. Kalau ini tadi parameternya name dan password, ini parameternya name. Get nama name itu maksudnya ini teman-teman. Kan tadi saya input 67 2018 000. Nah, biar dapat nama Edi Sentoso, ini kita pakai metode ya name-nya di input 67 2018 000, nanti return-nya adalah Edi Sentoso. Itu ya, metodenya itu. Lalu kelas KST, atributnya adalah KST. KST ini ya. Area asosiatif ini atributnya. Lalu metodenya, seperti ini metodenya. Harusnya dari sini ada metode. Metodenya adalah get all KST dan get detail. Get all KST berarti tampilkan semua ini. Semua database. Kemudian kalau detail itu ya hanya tampilkan yang pas nama itu. Misalnya yang saya detail adalah matematika tadi, begitu saya klik detail, dia akan tampil di sini. Ya, saya tampilkan yang ini. Ini mirip dengan yang Nutrisari dan Baygon tadi. Kasusnya hanya milih yang Nutrisari tok. Nah, ini yang tampil yang Nutrisari tok. Kayak yang barusan ini tadi. Ya, kalau dia hanya pilih Baygon, Baygon. Nah, kalau dia hanya pilih yang ini 003 ini, kode 003 ini, maka yang ditampilkan ya yang ini aja. Gitu. Ya, itu get detail. Nanti pakai kode untuk nyarinya. Nah, login dicek menggunakan metode cek login, tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk ngecek username yang diinput dengan yang tersimpan di array sama enggak. Lalu untuk menampilkan name dan nama pada halaman kst.php dan detail PHP gunakan metode get nama. Jadi untuk menampilkan ini, dan juga ini, gunakan metode get nama. Ya. Nah, link detail pada halaman kst.php hanya boleh menggunakan get, namun hanya boleh melemparkan satu atribut saja, yaitu kode. Contohnya detail PHP tanda tanya kode 001. Nah, ini loh, link detail ini. Ini kalau kita bahas pertemuan satu yang pakai metode get, maka mulai dari kode hari jam ya, dari sini ya. Kode hari jam mata kuliah dosen ini numpang semua di URL-nya ya, pakai tanda tanya itu kan get itu. Cuman di sini ada ketentuan yang boleh numpang itu hanya kode saja, hanya 003 aja. Ini nggak boleh numpang, jadi hanya ini aja 001 tadi misalnya. Nah, terus untuk menampilkan di halaman selanjutnya ya, maka ya di halaman detail ini di unboxing ya, kode yang ini ya, di unboxing nih. Nah, di unboxing gini. Kemudian untuk menampilkan detail gunakan metode get detail. Get detail seperti ini tadi, yang barusan kita kerjakan ini tadi. Gitu kurang lebih teman untuk praktikum yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Jadi ada aplikasi seperti ini, screenshot seperti ini. Kemudian kalau di detail keluar seperti ini. Ini nanti kalau di back balik lagi ke tabel ya. Ketentuan pertama, Anda kurang lebih ini saya berikan guidance untuk listing atribut dan juga metodenya. Kemudian ini ketentuan yang lain yang perlu kalian perhatikan. Baik, gitu aja teman-teman untuk praktikum yang harus kita kerjakan dalam minggu ini di materi bahasan object oriented programming ini. Gitu ya. Tetap semangat, tetap berlatih, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan Google dulu. Kalian belajar dulu dengan apa yang dijelaskan. Kalau memang nggak paham, baru tanya. Ya, tanya Google, tanya teman boleh, tapi tidak boleh copy paste atau bayar joki tugas. Ya, sekali lagi kita
make challenge to ourselves, kita membangun tantangan untuk diri kita sendiri. Kita tuh bisa nggak sih konsep OOP ya di PHP? Saya harap ini kalian semua harus bisa supaya nanti pas kita bahas framework tidak ada kebingungan lagi. Ya, saya berikan waktu Anda kurang lebih 1 minggu untuk belajar dan mengerjakan praktikumnya ini. Eh, jangan mudah mengeluh, jangan mudah menyerah, jangan mudah mengatakan kuliah online tugasnya banyak. Ya, memang seperti itu desainnya supaya kalian ingat bahwa ini bukan libur panjang, bukan setiap hari tanggal merah, tetapi kita sedang kuliah. Jadi meskipun di rumah, tugas dan juga latihan tetap harus dikerjakan. Kuliah tetap harus berjalan. Makanya Bapak Ibu dosen, ya termasuk saya juga, pasti setiap minggu ngasih tugas. Ya tujuannya itu. Tujuannya supaya kita sama-sama memiliki semangat kuliah meskipun di rumah. Coba kalau nggak ada tugas, pasti kita di rumah cuman libur, 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 gitu ya. Jadi saya harap kalian mengerti tujuannya apa, supaya kita sama-sama masih punya semangat kuliah. Liburnya kapan? Liburnya nanti Desember. Sekarang belum libur, sekarang masih kuliah. Jadi jangan bertanya kenapa masih tiap hari ada tugas dan tugasnya lebih banyak daripada kuliah offline. Ya, karena memang seperti itu desainnya. Ya, supaya kita sama-sama tahu bahwa kita ini sudah bayar di UKSW untuk kuliah, ya saya harus ikut ini program tugas tiap minggu ada gitu ya. Nggak ada tugasnya kapan? Nggak ada tugasnya nanti Desember pas libur semester. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kalian. Sampai ketemu di video penjelasan berikutnya. Terima kasih.